Di sini, saya akan menjelaskan mengenai K3 yang keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di laboratorium. Pertama, apa sih contoh K3 di laboratorium merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dari risiko-risiko yang ada seperti paparan bahan kimia, bahan kimia berbahaya, kebakaran, dan kecelakaan kerja. Lalu alasan mengapa belajar K3 itu penting? Yang pertama, seperti yang kita tahu, di laboratorium sendiri seringkali menjadi tempat untuk penelitian dan pengujian yang melibatkan bahan-bahan berbahaya. Selain itu, di dalam laboratorium juga terdapat alat-alat yang uh, cukup rentan pecah. Tuh, makanya kenapa kita harus banget untuk mempelajari K3 khususnya di laboratorium. Selanjutnya, alat-alat laboratorium. Laboratorium sendiri dilengkapi dengan berbagai macam peralatan, namun beberapa di antaranya mungkin peralatan dasar yang hampir selalu ada di laboratorium, terutama itu mikroskop. Seperti yang kita tahu, penggunaan mikroskop itu untuk melihat partikel-partikel kecil. Lalu ada uh, Mayer yang digunakan untuk pencampuran, pengadukan, dan pemanasan larutan. Lalu selanjutnya ada tabung reaktif, digunakan untuk apa, reaksi kimia dalam skala kecil dan mengamati perubahan dari reaksi kimia tersebut. Kalau enggak ada beker glass atau gelas ukur, ini digunakan untuk pencampuran, pemanasan, dan menampung larutan dalam jumlah yang besar. Soalnya alat pelindung diri atau APD. APD sendiri, selain di laboratorium itu penting banget karena untuk melindungi pekerja, peneliti maupun mahasiswa dari berbagai resiko yang terkait dengan bahan kimia dan peralatan yang digunakan. Uh, di antaranya ada masker, masker sendiri, masker sendiri itu digunakan untuk melindungi uh, pernafasan dari gas berbahaya seperti asap sulfat ataupun klorida. Lalu ada kacamata, safety glass, jadi bertujuan untuk melindungi mata dari percikan zat kimia maupun partikel berbahaya. Kalau ada jas lab sendiri, itu ada yang sekali pakai dan yang bisa dipakai berulang kali. Misalkan biasanya yang kita gunain di laboratorium lingkungan itu ya jas yang uh, bisa dipakai berulang kali. Dan tujuan penggunaan jas ini untuk melindungi tubuh dari tumbuhan bahan kimia maupun percikannya. Lalu ada sepatu yang mana sepatu ini dirancang untuk melindungi kaki dari tumbuhan bahan kimia dan benda berat. Kalau untuk kegiatan praktikum di laboratorium lingkungan sendiri itu cukup pakai sepatu biasa aja, yang penting tertutup uh, dan tidak pads. Lalu di laboratorium sendiri kita kenal mengenai berbagai macam simbol K3, yang mana simbol keselamatan ini memiliki fungsi penting sebagai peringatan dan panduan bagi pengguna laboratorium. Ya, di antaranya seperti ada tanda anjuran yang diwajibkan menggunakan kacamata pelindung, ada tanda larangan, tanda darurat, dan kebakaran, tanda bahaya maupun sakit atau kesakitan. Lalu di sini juga ada simbol-simbol bahan kimia yang yang toksik, itu menunjukkan bahwa bahan kimia itu beracun. Ada yang korosif, menunjukkan bahwa bahan kimia tersebut korosif. Contohnya ada asam klorida maupun asam sulfat. Dan
yang lainnya. Lalu resiko bahaya di laboratorium. Beberapa resiko yang umum terjadi di laboratorium itu meliputi reaksi berbahaya, paparan bahan kimia, bahaya fisik, dan bahaya biologis. Untuk reaksi berbahaya sendiri, yaitu reaksi yang tak terduga yang bisa jadi terjadi disebabkan dari ledakan ataupun pelepasan gas beracun, efek dari reaksi bahan-bahan kimia. Lalu untuk paparan bahan kimia sendiri, bisa terjadi karena kontak langsung dengan bahan kimia yang dapat mengakibatkan iritasi kulit, keracunan, atau bahkan kematian. Kalau di bahaya fisik sendiri, eh, seperti resiko kebakaran, tumpahan dari bahan berbahaya, atau kecelakaan akibat peralatan laboratorium. Yang terakhir, bahaya biologis itu bisa terjadi karena paparan terhadap mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan infeksi. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah resiko kecelakaan? Yaitu risiko kecelakaannya secara khusus. Yang pertama, kita harus berhati-hati ketika melakukan aktivitas di laboratorium. Perhatikan nomor rambu peringatan, eh, penting untuk memperhatikan tata tertib maupun SOP yang ada di laboratorium. Lalu wajib memakai jas lab dengan posisi semua terkancing. Lalu tidak makan ataupun membawa makanan dalam laboratorium. Lalu diharuskan di laboratorium itu ada lemari asam. Dan yang terakhir, pengguna laboratorium, entah itu peneliti, staf, maupun masyarakat itu harus tahu cara penggunaan emergency equipment. Jadi, waktu-waktu jika terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, kita bisa bergerak cepat. Lalu sesuatu penanganan kecelakaan laboratorium yang katanya yang pertama, praktikkan harus melaporkan setiap kejadian kecelakaan. Bisa tertimpa apakah alat laboratorium pecah, atau mungkin ada cedera tertusuk atau terbakar dan yang lainnya pada dosen ataupun asisten lab secepat mungkin, dan pastikan jangan panik. Yang kedua, jika bahan kimia asam mengenai mata atau kulit, segera basuh mata atau kulit pada air yang mengalir setidaknya 20 menit. Segera teriak memanggil dosen ataupun asisten laboratorium untuk mendapatkan perhatian. Selanjutnya, jika tubuh terkena percikan bahan kimia, segera buka jas laboratorium, mandi pada shower yang tersedia sejak mungkin. 4. Jika bahan kimia terhirup, segera bawa korban ke udara terbuka, biarkan dalam posisi yang aman untuk bernafas. Jika terserang bahan kimia yang bersifat asam, jangan membujuk korban untuk muntah. Namun, segera hubungi dokter yang ada bila korban merasa tidak sehat. Selanjutnya, berikan susu pada korban, minta dia minum jika tidak ada, berikan air putih sebanyak mungkin 3 atau 4 gelas air. Tindak korban berkumur dengan susu. Jika bibir dan lidah terbakar zat asam, basuh dengan air. Selanjutnya, kumur olesi dengan 2% larutan sodium bikarbonat. Lalu gunakan pipet untuk menyedot larutan. Jangan pernah mengempet dengan mulut, karena bahaya. Dan ini jika terjadi luka bakar, yang pertama yang bersifatnya ringan, itu masukkan bagian yang terkena luka bakar tersebut pada air dengan atau campuran es dan air. Berikan klorokrom atau iodin pada luka bakar. Jika berkembang menjadi infeksi, segera kirim ke dokter. Namun, jika luka bakarnya itu serius, misalnya ini terkena api yang terpecik dengan yang terbakar atau caranya mudah terbakar lainnya, segera beritahu dokter yang ada, khususnya jika korban akan dipindahkan. Jangan memberikan perawatan apapun pada luka bakar, tunggu sampai dokter datang. Lalu, bila ada bahan kimia yang tumpah, serap bahan kimia yang tumpah menggunakan balon penyerap zat kimia. Diamkan selama 30 menit. Bersihkan dan buang pada tempat sampah khusus untuk bahan kimia. Dan pastikan sebelum
kita bersihin bahan kimia itu pastikan untuk lokasi itu diamankan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika penjelasannya mungkin uh, kurang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.